Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, saya ucapkan selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini kita sama-sama membacakan wanita pemberkahan, ya, rumah Bapak siapa? Bapak Maisa. Ya, tentu kita mempunyai harapan yang sama. Ya, semoga dengan dibacakan parita, ya, rumah ini bisa digunakan dengan semaksimal mungkin. Kita membacakan parita, ya, hari ini atau malam ini membawa tiratana masuk ke dalam rumah ini. Tentu kita mempunyai harapan, ya, supaya rumah ini yang ketika dihuni membawa kemajuan dalam hal apa? Dalam hal kesehatan, kemudian usia panjang, kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam Dhamma Sang Buddha di sana dikatakan ada 4 hal yang membawa kesejahteraan atau yang menuju ke dalam kesejahteraan. 4 hal ini apa? 4 hal ini adalah ketika Bapak Ibu saudara-saudari bekerja itu mempunyai semangat, ya, sehingga ada target, kemudian ada sesuatu yang dihasilkan ketika Bapak Ibu bekerja, ya. Jadi, ya, pekerjaan yang saat ini, ya, apapun yang dikerjakan, ya, Bapak Ibu harus mempunyai semangat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yaitu pencapaian perlindungan. Ya, pencapaian perlindungan ini penting. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu saudara-saudari, ya, harus melindungi apa yang sudah didapat dari bekerja. Kalau sekarang, ya, saya mengambil contoh saja orang-orang mungkin di kota, ya, tapi tidak bermaksud juga di sini di desa begitu juga tidak. Nanti mungkin akan bermigrasi, ya, cara hidupnya seperti orang-orang di kota pada umumnya. Ya, mereka mempunyai untuk melindungi harta bendanya, mereka memasukkan harta benda itu ke bank misalkan. Kalau saya dulu masih kecil, ya, Bapak Ibu saya untuk menyimpan harta bendanya, nah itu biasanya disimpan di bawah kasur. Bapak Ibu ada nggak yang menyimpan duitnya di bawah kasur? Zaman dulu ada, Ya, zaman dulu. Zaman sekarang masih ada? jarang. Nggak ada, ya. Uangnya dibawa kemana-mana, ya. Nah, jadi kalau disimpan di bawah kasur, nah ketahuan itu sama anaknya. Ya, akhirnya besok tidak belanja lah, karena buat jajan anaknya. Ya. Nah, tetapi apapun itu, ya, orang ini akan melindungi apa yang dari hasil kerja kerasnya, ya, menurut amannya mereka itu seperti apa. Karena kalau di bank, ya, itu bank. Kalau harus mungkin ke bambu gitu, ya. Kalau dulu celengan namanya, yaitu ada yang dari bambu, ya, pokoknya menurutnya aman gitu. Nah, untuk apa? Untuk ini supaya dia itu melindungi harta bendanya, nah itu aman, nanti akan digunakan, ya, sewaktu-waktu kalau diperlukan, ya. Jadi satu yaitu kerja dengan penuh semangat, ya, hasilnya harus dilindungi, itu yang kedua. Nah, kemudian apalagi yang untuk mencapai suatu kesejahteraan, yaitu mempunyai teman yang baik,
teman yang satu pandangan, teman yang satu motivasi, ya. Kalau kita ya sudah kerja keras, sudah nabung, tetapi tidak mempunyai teman yang baik, ya habis. Ya, yang ditabung itu bisa habis. Ya, untuk apa? Untuk sesuatu yang kurang manfaatnya. Ya. Maka teman ini sebenarnya juga mendukung untuk apa? Pencapaian kesejahteraan dalam kehidupan ini. Nah, kemudian yang keempat apa? Yang keempat, yang terakhir ini ya, adalah pengeluaran yang seimbang. Ya, Bapak Ibu, ya harus untuk mencapai kesejahteraan, yang mau tidak mau memang harus berhitung. Nah, pengeluaran bulan ini berapa, pemasukan berapa. Nah, kalau kita misalkan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, ya kebun kita disita sama bank lama-lama. Ya, setiap hari begitu, setiap bulan begitu, ya 1 tahun bisa 12 bulan. Ya, kita pengeluaran banyak, pemasukan jarang-jarang. Ya, bukan hanya kebun, tapi rumah juga bisa disita oleh bank. Nah, maka dari itu ya kita perlu menghitung ya pemasukan dan pengeluaran kita. Nah, maka orang zaman dahulu, Bapak Ibu saudara-saudari, bisa menghemat pengeluaran. Sehingga apa? Bagaimana cara menghematnya? Nah, di kebun bisa ditanami tumpang sari. Tumpang sari itu bukan hanya satu tanaman saja. Bapak Ibu, kebunnya masih ditanami apa saja? Jagung, singkong. Ya, apa singkong? Bahasa Lomboknya apa? Ambon. Ya. Banyak tanam urut. Ya. Apa? Urut gajah banyak tanam, bantai makanan sapi itu. Oh, sekarang rumput gajah malahan. Oh, malah sapinya jadi gemuk-gemuk, ya orangnya jadi gemuk. Ya. Nah, ini adalah pengeluaran yang seimbang. Jadi kalau misalkan 4 hal ini, ya, 4 hal menuju kesejahteraan ini dipraktikkan, ya, jadi dalam ajaran Sang Buddha itu, nah itu yang akan membawa kesejahteraan dalam kehidupan ini. Nah, dalam kehidupan yang akan datang, ya bagaimana untuk mempunyai juga kesejahteraan yang dalam kehidupan yang akan datang? Ya harus punya apa? Harus punya sila, ya, harus punya caga, harus punya sada, harus punya sada. Tahu enggak Bapak Ibu sada apa? Sada apa, tahu enggak Bapak Ibu? Harus mempunyai keyakinan tentang apa? Ajaran Sang Buddha. Kemudian harus punya sila. Ya, tahu enggak Bapak Ibu sila apa? Kemurahan. Seperti yang tadi Bapak Ibu minta, ya apa? Oh kasa aham bante. Tadi ada berapa sila yang diminta itu? Yang diulang ada berapa? 5. Masih ingat ya? Tidak perlu mengulangi ya. Nah, harus punya caga. Ya, caga itu apa caga? Caga itu adalah kemurahan hati. Nah, di sini kalau ada Bante Kusala, ya di sini ada Bante Kusala yang berdiam di Bodhidharma. Nah, Bapak Ibu tanpa diminta ya mengunjungi bantenya, tetapi jangan dengan tangan kosong. Ya, harus membawa sesuatu. Itu pun ya kalau tidak pagi hanya siang saja. Malam sudah tidak boleh. Malam yang dibawa air saja. Ya. Nah, malam Bapak Ibu bisa membawa air ke sana supaya bantenya tidak haus. Karena kenapa? Bante Kusala ini suaranya sangat pelan. Sehingga kalau manggil-manggil orang, orangnya nggak kedengeran. Ya. Juga tidak boleh, kalau air mungkin masih bisa minta, tetapi kalau makanan tidak bisa minta. Tanpa apa? Tanpa ada seseorang yang pawarana. Pawarana itu apa? Pawarana itu orang yang ini bilang begini, Bante, selama Bante di sini
Kalau butuh apa-apa silakan ngomong sama saya. Itu bertahan hanya 3 bulan. Kalau orangnya tidak menentukan jangka waktunya. Kalau misalkan Bante selama 1 bulan, nah 1 bulan ini karena saya di sini, Bante boleh nih minta apa saja. Tetapi saya yakin nggak mungkin Bantenya saya minta kuti yang bisa berjalan. Nggak mungkin. Kuti bisa berjalan itu apa maksudnya? Mobil. Nggak mungkin Bantenya minta mobil. Kenapa? Karena harus melihat juga. Hanya kepada mereka ya biku itu boleh meminta, dan kepada siapa? Dan kepada keluarganya. Makanya Bapak Ibu, kalau saya pulang ke Jawa ya, apalagi di tanah kelahiran saya pengen makan apa gitu, telepon ibu saya. Kalau menghubungi orang lain tidak ada orang lain ya. Ya jadi itu. Jadi nah makanya ini besok Bantenya sudah berangkat ya. Nanti kalau Bantenya pasti sering-sering pulang. Nah di sini juga, nah ini Bantenya Lombok-Lombok semua ini. Ya. Saya saja yang mirip saja, bukan orang Lombok. Ya. Makanya tadi saya bilang sama Bante siapa? Atak Seno. Nah, saya bilang sama Bante Atak Seno, Bante Atak Seno, nanti yang ceramah itu sebaiknya memang putra Lombok. Supaya apa? Supaya bisa belajar bisa ngomong bahasa daerah, sehingga yang tua-tua, nah itu bisa mengerti. Beliau bilang, Bante semua bisa bahasa Indonesia. Padahal beliau menyuruh saya ceramah. Ya. Nah jadi ini tidak apa-apa ya, jadi itu ya. Nah makanya jaga ini adalah kemurahan hati ya, mirip-mirip dengan apa, dengan arti kata dana ya, ini mirip-mirip. Nah kemudian yang keempat apa? Yang keempat ya harus punya panya, harus punya kebijaksanaan. Jadi Sang Buddha merumuskan ya 4 hal yang menuju kesejahteraan ketika kita masih hidup, kemudian 4 hal yang menuju kesejahteraan ketika kita akan berada di dunia yang akan datang. Artinya apa? Artinya setelah kehidupan ini kita bisa mencapai kesejahteraan. Kondisinya dibuat dari mana? Kondisinya dibuat dari kehidupan saat ini juga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di waktu yang sedikit ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya kita bisa, saya yakin ketika kemarin melihat apa namanya seperti abhiseka ya, seperti abhiseka, padahal itu adalah abu dari mendiang Bante Silabuto. Saya lihat dari jalanan itu, wah umat Buddha begitu antusias, begitu luar biasa ya. Saya juga yakin mungkin saja bukan hanya di Karangpanasan saja, tetapi di semua tempat di Lombok ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari mempunyai keyakinan itu. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga rumah yang kita bacakan bahwa ini bisa digunakan dengan maksimal. Terima kasih, saya akhiri Sapi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.